Baik Bapak Ibu sekalian, acara pertemuan FGMP kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini acara pertemuan FGMP kita yang pertama pada tahun pelajaran 2020-2021 bisa kita mulai dengan keadaan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian kami kita berdua semuanya dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kebaikan kepada kita, kesehatan, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dalam kondisi sehat walaupun kita masih dalam proses pada tahun ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, adapun acara pertama FGMP Matematika Kabupaten Jember pada siang hari ini tersusun acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan-sambutan. Nanti sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua FGMP Matematika pada 2020. Ya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Andes Bonadi MSI. Dan yang kedua sambutan Ketua FGMP Matematika baru yaitu 2020 sampai 2024 yaitu Bapak Dr. Andes Subowo MPD. Kemudian yang ketiga sambutan PJP FGMP Matematika Kabupaten Jember yang kami mohon juga sekaligus nanti membuka pelaksanaan FGMP Matematika tahun pelajaran 2020-2021. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Subari MPD. Kemudian yang ketiga acara doa, kemudian yang keempat adalah penutup. Dan acara berikutnya setelah acara seremonial kita laksanakan, acara inti pada siang hari ini adalah yaitu materi pembelajaran, yaitu penyampaian materi pembelajaran online, yaitu pengenalan dan pembelajaran Google Classroom. Misalnya nanti materi atau instruktur nanti akan disampaikan oleh Bapak Kutmensia dari SPD, MPD dari SMA Katolik Santo Yusuf Jember. Demikian Bapak Ibu beritaan acara pada siang hari ini. Untuk mendekat waktu, marilah acara kita pada acara siang pada ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara yang kedua yaitu adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua FGMP Matematika periode 2016-2020 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Bonadi MSI, kami persilahkan. Silahkan Bapak Bonadi. Pak Haji Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak PJP Matematika SMA Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Subari MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP, Bapak Sekretaris MGMP, dan pengurus MGMP Matematika yang baru. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu di acara MGMP Matematika yang luar biasa. Karena apa? MGMP Matematika itu paling aktif mengadakan pertemuan dari yang dulu pertemuan yang offline sampai dengan online. Sudah 40 hari ya. Yang kedua, saya mohon maaf ini tadi tidak nutut. Ini masih di jalan ternyata. Karena kalau di ruang pengawas cabang dinas itu sinyalnya kurang bagus. Sehingga kami keluar maunya nyampe di rumah. Ini nggak nutut tadi. Mohon maaf ya. Semoga lancar. Yang penting ketemu. Iya. Nah inilah online. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf ya. Mungkin selama kami
memimpin MGMP Matematika bersama pengurus lama. Yang jelas banyak kekurangan karena kesibukan dan lain termasuk keterbatasan kemampuan kami. Saya yakin nanti dengan pengurus MGMP yang baru di bawah komandan Bapak Subowo dan Pak Jeko, Mr. Goodman dan lain-lain nanti akan jauh lebih semangat dan lebih maju. Bapak, Ibu, guru matematika yang saya hormati, kita meskipun dalam kondisi pandemi COVID ini, kita harus tetap semangat. Ya bagaimana ini memang situasinya seperti itu. Kita tidak boleh diam, harus bisa mensiasati sehingga pendidikan utamanya matematika tetap berjalan baik dan diharapkan nanti maju. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ke depan, ya, ini saya hanya menyampaikan berapa. Untuk ke depan, itu ujian nasional tidak ada, yang ada AKM. Bulan Februari itu kira-kira AKM untuk yang kelas 12. Karena kelas 12 ini belum, seharusnya waktunya kelas 11. Kemudian berikutnya nanti kelas 11 ada namanya ujian AKM. Asesmen kompetensi minimal. Mungkin penggantinya ujian nasional. Terus terang Bapak Ibu nanti betul-betul diuji di situ di AKM. Karena apabila Bapak Ibu guru termasuk ini ya simultan semua mata pelajaran, kalau bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan proses, sesuai kaidah kurikulum, anak-anak akan berhasil menyelesaikan. Kalau hanya instan-instan, sulit untuk menyelesaikan soal AKM. Anak yang pandai matematika atau pelajaran lain belum tentu nanti mampu menyelesaikan soal AKM. Saya sudah mencoba ke siswa tahun kemarin. Jadi anak-anak saya beri soal 5, waktunya 45 menit. Ada yang bisa menyelesaikan 10-15 menit selesai. Tapi ada yang sampai waktu berakhir tidak bisa menyelesaikan. Termasuk salah satu contoh ini anak juara Olimpiade Fisika itu. Ya di Jember lah sampai dibawa ke Surabaya. Dia sampai berakhir tidak bisa menjawab soal itu. Padahal juara itu Olimpiade Matematika. Bahkan anak yang matematikanya sedang-sedang, dia mampu menyelesaikan. Bisa menalar itu. Karena soalnya penalaran. Tidak perlu belajar, tidak apa-apa itu. Setelah saya tanya anak yang Olimpiade Fisika itu ternyata memang pergaulannya mayoritas dia individualis. Kurang bergaul dengan teman-temannya, komunikasinya kurang. Sehingga bisa dikatakan AKM nanti akan bisa menilai dari termasuk karakter anak. Karena di situ ada literasi, numerik, dan apa kaitannya dengan IPA itu juga. Jadi saya berharap Bapak Ibu Guru nanti memberi materi pelajaran matematika tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting materi-materi inti tersampaikan. Terus tidak usah menuntut muridnya matematikanya bisa semua, sulit ya. Karena kemampuan anak berbeda-beda. Jadi kalau matematika Bapak Ibu ingin muridnya dapat 9 atau 10 semua, Bapak nanti stres sendiri. Jadi yang penting anak yang pintar ya bisa mencapai ya 100. Yang anak yang rendah ya mencapai berapa 60. Ya rada dipaksa nilai KKM 75 gitu. Sehingga yang penting anak-anak itu sesuai dengan potensi yang ada bisa kita bangkitkan potensinya ya. Minat bakatnya nanti akan muncul sendiri. Karena kuliah nanti pun ya enggak semua pelajaran seperti itu. Jadi sekali lagi untuk menyampaikan materi betul-betul perhatikan prosesnya. Tidak instan-instan seperti itu. Kalau instan sulit nanti AKM. AKM itu penilaian internasional yang bisa dipakai PISA itu. Jadi soalnya itu.
Kalau di soal itu biasanya diambil untuk soal hot. Ya. Itu untuk matematika. Berikutnya kami juga berpesan pada Bapak Ibu Guru, ya, ngomongnya kayak pengawas, ngomongnya ketua MGMP yang lama. Jadi tetap semangat. Terus kalau mungkin ada yang tidak mengerti atau apa, jangan malu bertanya. Harus selalu bertanya ke temannya yang mampu. Nggak usah gengsi. Karena kita apalagi yang tua. Nah, ini kan ilmunya kadang sudah ketinggalan zaman. Yang masih muda-muda itu fresh, yang masih kuliah lagi. Kita bertanya enggak apa-apa, kebun nyusu gudel. Enggak apa-apa, sudah zaman. Sehingga nanti dengan kita saling terbuka, bisa bertanya langsung atau online, nanti akan bisa meningkatkan kompetensi kita. Nanti rumah harus ditutup seperti itu. Semakin maju kompetensinya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, saya berpesan kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru, ya di samping sebagai guru, Bapak Ibu sebaiknya juga mengembangkan karir. Urusan pangkat ya diurus, jangan dibiarkan. Kemudian yang nanti bisa ke jenjang karir berikutnya, jadi kepala sekolah atau pengawas, monggo bagus. Syukur nanti bermunculan banyak pemimpin dari orang matematika. Karena nanti ini di Jawa Timur nanti ini urusan seleksinya lebih fair. Jadi dikembangkan karirnya, potensi yang ada pada diri Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Termasuk yang dari swasta. Ikuti semua event-event kegiatan, termasuk ada GCC atau lomba-lomba yang ada. Itu aja Bapak Ibu Guru, teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf, manakala selama saya menjadi ketua MGMP banyak kekurangan, yang jelas banyak karena keterbatasan kemampuan saya. Terima kasih dari saya. Semoga MGMP dengan pengurus yang baru menjadikan MGMP ini jauh lebih maju. Tapi jangan lupa jual lali. Kalau rekreasi saya diajak. Ojo ditinggal. Lah ditinggal. Kualat. Nah, bukan ada kualat. Itu aja Bapak Ibu Guru. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Semoga MGMP Matematika SMA Kabupaten Jember makin jaya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Monadi. Selanjutnya acara sambutan yang kedua yaitu sambutan Ketua MGMP Matematika periode 2020-2024. Kepada Bapak Subowo kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri Balung, Bapak Haji Subari MPD selaku PJP MGMP Matematika Kabupaten Jember. Yang saya hormati pula Ketua MGMP Matematika periode 2016-2020 yang sekaligus menjadi pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember. Yang saya hormati para sesepuh senior matematika SMA Kabupaten Jember serta rekan-rekan dari Bapak Ibu Guru Matematika Kabupaten Jember. Syukur alhamdulillah bahwasanya pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pertemuan rutin MGMP Matematika Kabupaten Jember walaupun dalam suasana pandemi COVID. Karena berangkat dari pandemi COVID ini mungkin banyak ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan
dengan adanya pandemi COVID, terutama kalau dulu belum pernah ini karena ada pandemi COVID, maka ya mungkin seminggu sekali itu dengan sekolah kita selalu dukung. Jadi ini kita banyak belajar. Mudah-mudahan yang paling penting dari kegiatan ini kita semua diberi kesehatan, karena kesehatan itu selalu nomor satu. Saya mendoakan semua seluruh anggota MGMP, mulai dari Bapak PJP sampai dengan anggota dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya mengikuti HUKON pertemuan rutin. Sudah ada 4 partisipan. Dari yang terekam itu ada 146 peserta. Jadi itu yang terekam di data kami. Terima kasih untuk kehadirannya. Makanya nanti yang tidak bisa karena ada sesuatu hal mungkin bisa di-share kembali link untuk kegiatan HUKON hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang pengadaan sertifikat. Jadi tentang pengadaan sertifikat untuk tahun 2019-2020 sertifikat sudah kami urus dengan Pak Ponadi kemarin, sudah sampai kepada sekretariat di SMA 1, ini masih dalam proses. Jadi sebanyak 143 sertifikat dari Bapak Ibu Guru ini masih dalam proses. Oleh karena itu nanti kita tunggu bersama-sama untuk sertifikat yang tahun 2019-2020 yang tahun kemarin. Kemudian informasi berikutnya, sertifikat yang lama ini juga masih ada. Mohon untuk Bapak Ibu Guru yang mungkin belum mendapatkan sertifikat tahun 2018-2019, itu ada 36 sertifikat, itu masih ada di saya. Mungkin dalam waktu dekat akan saya serahkan kepada Bapak Eko selaku sekretaris, supaya nanti segera untuk didistribusikan yang sertifikat 2018-2019. Itu untuk informasi yang pertama. Kemudian yang berikutnya, untuk Ketua MGMP, saya sudah memang ya dicalonkan oleh Pak Ponadi tanpa melalui pemilihan dan sebagainya. Oke lah, karena ada suatu ya kendala untuk bertatap muka langsung, sehingga Pak Ponadi sendiri juga sudah tidak menjadi guru, tetapi beralih tugas menjadi pengawas, sehingga saya bersama Pak Eko dan teman-teman yang lain berusaha untuk membentuk kepengurusan MGMP tahun 2020 sampai 2024. Jadi 2020 sampai 2024, karena SK kepengurusan MGMP itu 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun sekali, 2020 sampai 2024. Adapun untuk kepengurusan, mohon Pak Goodman untuk di-share supaya teman-teman ini bisa melihat bahwa saya kemarin ke cabang dinas menemui Pak Pon sekaligus menemui Pak Hartono untuk mengesahkan SK kepengurusan matematika Kabupaten Jember. Oke Pak Bowo, sudah. Nah, sudah Pak. Oke, sudah. Itu SK-nya, nomornya masih belum ada. Kemarin saya baru proses mengurus, mulai dari keputusan menimbang mengingat, untuk Pak Guzman ke bawah aja langsung ke bentuk pengurusnya. Jadi nama-nama pengurusnya untuk kepengurusan periode 2020-2024, ini saya informasikan. Untuk ketua itu saya sendiri, Dr. Andes Subowo MPD dari SMA Negeri Pakusari. Kemudian sekretaris
Ini Dr. Andes Eko Subiantoro, SPD dari SMA Negeri 4, Bendahara tetap Bu Farida Tri Andayani, SPD dari SMA Negeri Kalisat. Kemudian untuk bidang ini semuanya ganti, jadi untuk bidang perencanaan dan pelaksanaan program, ini adalah Bapak Putmen dia dari SPD MPD dari SMA Katolik Santo Paulus, di mana anggotanya untuk bidang perencanaan pelaksanaan program ini adalah Pak Andi Septian Hadiputra dari SMA Negeri Cendawa dan Pak Sandi Swandi dari SMA Negeri Arjasa. Jadi beliau ini nanti membidangi tentang pelaksanaan program, perencanaan dan pelaksanaan program. Kemudian untuk yang bidang kedua, yaitu bidang pengembangan organisasi dan administrasi sarana prasarana. Koordinatornya adalah Bu Sinta Wirda Ningsih dari SMA Negeri 1 Jember, kemudian dibantu oleh Pak Totok Mardionto dari SMA Negeri 3. Terus yang berikutnya adalah Bu Ani Susi Rahayu. Ini membidangi tentang pengembangan organisasi dan administrasi sarana prasarana. Terakhir adalah bidang humas dan kerjasama. Saya minta bantuan kepada Bapak Saiful Rahman, ini karena linknya juga lumayan banyak, Pak Saiful Rahman SPD dari SMA Negeri Sukowono. Untuk anggotanya adalah Pak Khairul Anwar, SPD MPD dari SMA Negeri Jenggawah, kemudian Ibu Pratita Ayu Inawati, SSI MPD dari SMA Negeri 1 Kencong. Jadi itu untuk kepengurusan. Manakala nanti SK ini sudah disahkan, maka akan segera saya kirimkan SK-nya ke masing-masing sebagai tembusannya. Jadi itu untuk kepengurusan nanti sampai tahun 2024. Kemudian untuk yang berikutnya, pertemuan kemarin saya hanya mengundang pengurus yang inti saja dalam rangka untuk menyusun rencana agenda kegiatan. Jadi rencana agenda kegiatan MGMP selama tahun pelajaran 2020-2021. Monggo Pak Putmen ditampilkan. Jadi sudah ada 10 rencana, mungkin nanti ini bisa direvisi karena ini belum disahkan juga karena ini masih rencana. Pertemuan hari ini 26 Agustus ini sudah kita laksanakan, yaitu pengenalan pembelajaran BC yang nanti ini difokuskan kepada bagaimana untuk mengisi konten materi, kemudian masuk kelas, kemudian untuk membagikan tugas dan sebagainya. Jadi dasar-dasarnya. Kemudian untuk yang berikutnya tetap menggunakan Google Classroom kita dalami karena saya juga melihat banyak beberapa sekolah yang menggunakan ini, termasuk saya sendiri kadang-kadang juga menggunakan yang lain, jadi tidak hanya satu-satunya ini, tapi yang lain bisa pakai Teams, sudah pakai WA, kadang-kadang juga pakai seperti ini, biar anak-anak juga tidak bosan. Jadi seperti itu. Untuk kelanjutannya nanti tetap GC, yaitu Google Classroom, yaitu tentang membuatan tagihan atau kuis, ya, membuat kuis, bagaimana memberikan kuis dan lain sebagainya, menilai dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian tanggal berikutnya pertemuan ketiga itu adalah e-konten. E-konten ini nanti adalah kita membuat materi ringkas yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi yang ada di HP. Jadi Bapak Ibu nanti bisa men-share ke anak-anak materi apa yang akan diberikan untuk e-konten. E-konten kalau kita kumpulkan nanti akan terbentuk e-modul. Jadi e-modul itu. Jadi program kita adalah seperti itu. Nanti ada pendamping dari P4TK. Jadi P4TK Bapak Dr. Rosadi. Jadi itu nanti yang mendampingi. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah pembelajaran pembuatan video. Sekarang banyak sekali memang untuk pembuatan video yang mudah, murah, dan ya kita bisa langsung share atau memasukkan ke dalam YouTube sehingga anak-anak bisa mendapatkan video kita. Karena matematika itu kalau hanya dengan ngomong, hanya dengan penjelasan tidak ada visualisasinya, mungkin akan kesulitan. Jadi perlu ada pembuatan video, khususnya yang lebih diminati itu adalah video dari Bapak Ibu guru sendiri.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya menyadap dari videonya orang lain, mungkin anak-anak itu kurang tertarik. Jadi lebih tertarik kepada fotonya Bapak Ibu, ada gambarnya Bapak Ibu yang lagi mengajar, kemudian memberikan materi. Itu mungkin lebih mengena. Jadi perlu ada pembelajaran. Kemudian untuk yang nomor 6 sampai 10 ini sudah dimungkinkan tatap muka Bapak Ibu. Jadi menurut anjuran pertama kali perkiraan untuk pandemi COVID itu kan sampai dengan Desember. Jadi saya juga membuat rencana daring itu sampai Desember. Untuk Januari sampai seterusnya Juni itu kita coba menggunakan rencana pakai tatap muka dengan pembahasan KSN, ya, kompetisi sains bisa nasional atau provinsi atau kabupaten. Ya nanti terserah atau dari MIPA untuk pematerinya, ya nanti bisa fakultatif lah untuk ini. Kemudian untuk pembahasan Februari itu adalah dan satuan pendidikan USP itu kalau masih ada itu nanti bisa berubah mengikuti informasi terbaru dari dinas provinsi atau dari pusat Jakarta. Kemudian tadi sudah disinggung masalah AKM, nanti kami juga membuatkan program sosialisasi AKM tentang pematerinya ini masih dalam bentuk konsep juga saya ambil dari FKIP matematika mungkin lebih memahami tentang apa itu AKM termasuk pelaksanaannya. Yang berikutnya adalah pembuatan PTK. Jadi PTK itu memang perlu baik itu yang masih golongan 3 maupun yang golongan apalagi 4. Jadi PTK ini memang diperlukan, nanti juga akan kami sampaikan di situ. Yang terakhir adalah studi banding, jangan khawatir Pak Pon, nanti pasti diajak. Bapak Subari nanti kalau sudah pensiun juga ikut loh Pak Fahri. Ya, jadi tetap saya undang nanti. Biar tetap nyambung Mas silaturahmi. Jadi itu untuk program-program yang akan kita laksanakan. Namun apabila Bapak Ibu Guru ada program yang lebih penting, lebih utama perlu disampaikan, bisa nanti saya selipkan mengganti program apa. Jadi ini adalah bukan prioritas satu-satunya, tetapi nanti ini juga alternatif. Mungkin dari Bapak Ibu termasuk saya siap memberikan materi ini. Saya bersyukur sekali apabila Bapak Ibu Guru juga ingin membantu mengembangkan berbagi ya pengetahuan kepada teman-teman guru yang lain. Baik, yang terakhir Bapak Ibu ini kaitannya dengan organisasi kita, organisasi profesi yang berbentuk MGMP. Ini kemarin saya sudah mengadop ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari MGMP provinsi yang sudah kita dapatkan. Sehingga ini sudah kita dapatkan, nanti mungkin bisa dibaca-baca. Untuk yang jelas anggota MGMP di dalam ADART ini ada masalah keuangan. Jadi mohon maaf ini saya singgung nanti supaya Bapak Ibu Guru juga bisa memahami. MGMP itu jenjangnya adalah hierarkis. Jadi ada MGMPS, ada MGMP kabupaten, dan ada MGMP provinsi. Jadi saya sudah gabung dengan grup MGMP provinsi. Memang di situ ada kalanya dari MGMP itu minta bantuan dana untuk pengadaan event-event, misalnya lomba, misalnya workshop, dan lain sebagainya. Jadi itu nanti Bapak Ibu juga berhak untuk mengikuti juga. Oleh karena itu, karena ini di masa pandemi, ya di masa pandemi seperti yang kemarin kalau iuran MGMP itu 25.000 atau per tahunnya 250.000 untuk masa pandemi sesuai dengan program sampai 5 bulan ke depan, sampai pertemuan ke depan itu hanya cukup 10.000. Jadi iuran untuk MGMP, untuk kas MGMP per bulannya untuk Bapak Ibu 10.000. Tetapi kalau sudah tatap muka itu kita kembali lagi. Tidak naik, tidak turun, tetapi tetap 25. Jadi ini monggo nanti pembayarannya silahkan mau diangsur, mau langsung tunai.
monggo nanti berhubungan dengan bendahara Ibu Farida dari SMA Negeri Kalisat. Jadi saya umumkan seperti itu untuk pendanaan MGMP, karena bagaimanapun organisasi ini memang butuh dana. Jadi seperti itu, apalagi kalau MGMP-nya buka tatap muka. Jadi itu yang saya programkan, tetapi manakala nanti di bulan-bulan September atau Oktober mudah-mudahan bisa tatap muka, dan nanti tambah dengan konsumsinya. Jadi konsumsinya 15.000, jadi tetap kembali seperti semula. Ini masalah keuangan supaya nanti biar jelas semua. Kemudian manakala ada anggota yang ingin menanyakan masalah keuangan, reng-rengan keuangan itu ada di Bu Farida. Jadi seperti itu untuk awal dari pertemuan kita hari ini. Saya kira itu dari saya, mungkin ada kekurangan, kesalahan itu dari saya sendiri, mohon maaf. Saya kira tidak perlu kita perpanjang lagi karena materi nanti akan segera disampaikan. Saya kira itu Pak Eko, saya kembalikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Pak Bowo. Waalaikumsalam. Dan acara sambutan yang berikutnya adalah sambutan MGMP Matematika Kabupaten Jember, yang sekaligus kami mohon untuk pembukaan pelaksanaan MGMP Matematika tahun pelajaran 2020-2021. Kepada yang hormat Bapak Dr. Andes Subari, MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, gambarnya rakyat apa ya? Katanya itu bertatap muka lewat daring dengan daring itu. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Tidak lupa yang terhormat pada Bapak Pengawas, Bapak Menadi, yang kami banggakan dan kami sayangi, seluruh anggota MGMP Matematik. Bagaimana? Bisa jelas ya? Agak pecah suaranya, Pak. Suaranya agak pecah. Agak pecah ya? Iya. Iya, oke. Iya. Karena sudah dengan perbatasan, ini jauh di dekat perbatasan Australia, sehingga sejajar gitu. Oke, lanjut Pak. Australia. Ya, kembalikan lanjut. Terima kasih, kami bangga, salut kepada teman-teman MGMP Matematika dengan segala upaya dan dayanya dalam kondisi COVID-19 masih bisa melaksanakan kegiatan rutin. Sudah setiap hari disibukkan dengan mendesain pembelajaran daring, kemudian masih bisa juga menyempatkan diri untuk kegiatan MGMP. Ini suatu kegiatan yang luar biasa. Oleh karena itu, selamat kepada teman-teman MGMP Matematik sudah bisa menggunakan kegiatan ini. Dan ini mengawali tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti kita tetap di bawah lindungan Allah SWT. Allahumma amin. 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 Bapak Ibu yang saya hormati, matematika itu dia belajarnya sangat sulit. Kemudian selama ini pembelajarannya dan alhamdulillah pada hari ini itu pembahasannya adalah dalam pembelajaran ini metode yang merupakan variasi dari pembelajaran ini, sehingga pembelajaran itu semakin mudah untuk siswa dalam mempelajari. Tetapi terima kasih kepada Bapak Pengawas yang menyampaikan terkait dengan AKM. Memang betul bahwa AKM itu sebagai pengganti, sepertinya pengganti ujian nasional
Karena di situ juga langsung ada poin itu. Demikian dengan sudah mengawal penjajakan, kalau saya mengatakan penjajakan mengawali penjajakan seperti apa toh yang namanya AKM itu, Bapak pengawas sudah mendahului dan sudah kita sampaikan. Dengan demikian nanti misalnya teman-teman guru matematika itu merubah. Ya, kalau tadi saya amati itu atau memang kalau saya ada semacam rapat koordinasi ada persoalan hot. Nah, sementara dulu itu hot itu kan hanya 5%-nya ya. 5%-nya pada waktu ujian nasional maupun dalam USBN. Nah, untuk itu mungkin strategi kita itu nanti untuk pembelajaran sehari-hari hotnya itu lebih diperbanyak. Lebih diperbanyak sehingga hot dalam soal hot itu kan pemecahan masalah sehari-hari dengan materi matematika. Anak-anak nanti mampu untuk mengaplikasikan antara teori dengan realita yang ada. Hot itu kan begitu. Jadi mengaplikasikan teori matematika di dalam realitas kehidupan. Sehingga kalau anak-anak itu memperoleh beberapa teori, saya kira teori-teori nanti tinggal mengaplikasikan untuk pemecahan masalah-masalah di dalam AKM. Bapak saya hormati, saya kira itu tadi sudah banyak sekali dibawa oleh Bapak pengawas maupun oleh Bapak Bowo. Saya hanya meniru saja ini. Hanya meniru atau Yuli, apa itu. ini masuk absen Zoom ya. Terima kasih. Bagus. Saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Untuk itu Bapak saya hormati, kegiatan MGMI pada hari ini mari kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan Allah tetap memberi bimbingan pada kita semuanya supaya kegiatan MGMI ke depan itu berjalan dengan. Karena itu mari kita buka bersama-sama kegiatan MGMI ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan MGP sampai akhirnya kegiatan hari ini dengan senang hati, ceria, dengan bahagia. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Subari, kami sampaikan ucapan terima kasih atas sambutannya dan pembukaan MGMP Matematika tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita pada ujung acara pada siang hari ini dalam acara seremonial MGMP Matematika siang hari ini. Marilah kita baca doa, langsung saya pimpin. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, bagi yang beragama Islam bisa mengamini dari doa kami. Kemudian yang beragama selain Islam, monggo silahkan panjenengan berdoa menurut keyakinan dan agama panjenengan masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai doa pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abinu lahu wa yukabi majidah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamana min al-ilmi wal huda
وأهل التقى والخير ولا تسألنا عن الشر والمعصية إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وادخلنا جنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا أختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggak bisa absen, Pak. Absennya nggak bisa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum kami lanjutkan pada acara inti pada siang hari ini, penyampaian materi oleh Bapak Gubmen, kami umumkan sekali lagi untuk absensi acara daftar hadir pada siang hari ini. Nanti akan saya sampaikan, saya share setelah acara ini kita selesai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon sabar. Setelah acara ini selesai, nanti absensi akan kami sampaikan ke panjenengan semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita lanjutkan acara kita siang hari ini, penyampaian inti acara, yaitu penyampaian materi pembelajaran. Kepada Bapak Gubmen Bidadari sebagai instruktur pada siang hari ini, kami berikan waktu sepenuhnya. Monggo Pak Gubmen, silakan. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Bo, terima kasih Pak Subari, terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaan kita hari ini. Saya salut, saya bangga kita dalam kondisi sehat semua. Baiklah, yang saya hormati Bapak PJP Pak Subari, kemudian Bapak Pengawas Pak Ponadi, Ketua MGMP Pak Subo dan Sekretaris Pak Eko, dan teman-teman pengurus dan Bapak Ibu anggota MGMP seluruhnya. Pada kesempatan ini, sesuai dengan informasi dari Ketua MGMP, kita akan belajar kembali dari dasar Bapak Ibu tentang Google Classroom. Mengapa dipilih Google Classroom? Karena memang itu mudah menerapkannya, sangat mudah menerapkannya, dan ketepatan juga Bapak Ibu guru berdasarkan informasi masih banyak yang belum memulai dan ada juga yang sudah memulai. Jadi hari ini sesuai dengan rencana program kerja MGMP, maka kita laksanakan 2 tahap. Tahap yang pertama adalah ya kita akan membuat kelasnya, kelas di Google Classroom. Kemudian bagaimana cara memasukkan murid ke dalam kelas. Berikutnya adalah bagaimana cara guru memberikan tugas kepada murid dan bagaimana cara murid mengerjakan tugas. Nanti tahap berikutnya adalah bagaimana guru menilai tugas-tugas yang diberikan oleh murid. Dan murid bisa langsung menilai akhir yang kita berikan. Baiklah, untuk mempersingkat, kita akan belajar bersama. Maaf, saya bukan menggurui, tapi saya senang saja belajar dan berbagi. Apa yang saya pelajari, ya kita bagikan bersama Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar, kita saling membantu, kita saling berbagi. Baiklah, akan saya mulai dengan berbagi layar. Dari ini, coba saya mulai. Oke, apakah layar sudah terlihat Pak Eko? Yang terlihat layar kata sambutan, kata sambutannya. Oke. Sambutannya. Ya. Oke, saya akan buka ini saya. Oke, Bapak Ibu, ini layar Windows saya sudah kelihatan ya, Bapak Ibu? Iya. Oke. Saran saya begini untuk Bapak Ibu, karena kita guru dan juga kita ingin membimbing murid, maka dalam belajar online ini saya sangat menyarankan kita bisa berperan sebagai guru dan juga berperan sebagai murid. Maka kita buka nanti saya akan buka 2 akun di sini di Google, 2 browser. Coba saya buka yang pertama, syaratnya adalah guru dan murid sama-sama mempunyai akun Gmail. Jadi murid-murid diminta membuka akun Gmail. Yang belum mempunyai akun Gmail silakan membuat akunnya. Saya tidak akan memproses bagaimana cara membuat akun, tetapi saya langsung ke Google Classroom. Saya akan buka akun saya. Saya buka di sini. Saya buka browser yang pertama. Saya pakai Chrome. Ya. Iya, memang enak Chrome. Iya, pakai Chrome. Lalu ini kan, coba ini saya sudah coba saya cek. Apakah ini titik 9 karena
Ini sudah terbuka email atau coba saya masuk ke login dulu, saya cek login dulu. Login ya. Ternyata saya sudah login email. Ya. 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 Anggap aja Bapak Ibu sudah semua sudah bisa masuk login email masuk, maka di pojok ini di pojok kiri kanan atas ini ada titik 9, nokta 9 ini kita klik aja Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk email, kita klik di sini, kita cari ke bawah ada Classroom. Bagi Bapak Ibu yang belum membuka Google Classroom, kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah bisa langsung. Yang belum memulai, langsung kita klik ini. Mohon Bapak Ibu yang di mute aja dulu agar tidak ini. Nanti kalau mau bertanya baru dinyalakan mikrofonnya. Sementara mikrofon di mute aja dulu agar tidak mengganggu presentasi dan teman-teman. Oke. Ini dari Google Classroom. Bagaimana Bapak Ibu, bisa ya? Terlalu cepat atau terlalu ini? Bisa ya? Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Jadi intinya masuk ke email kita dulu di email. Nah, lalu pilih Google Classroom. Ah, di sini sudah tulis Google Classroom di pojok kiri atas. Di pojok kiri atas sudah ada Google Classroom. Kita klik ini. Ini belum ada kelasnya. Belum ada kelas. Jadi di sini cara membuat kelasnya di sini Bapak Ibu. Jadi tanda plus ini kita klik tanda plus. Maka kita sebagai guru membuat kelas. Kalau kita ingin bergabung dengan guru lain, gabung kelas. Jadi kita bisa kolaborasi kelas. Ini buat kelas untuk guru. Ini gabung kelas untuk kita kolaborasi antar kelas. Misalnya saya akan buat kelas di sini. Iya, ini kita centang ya, kita terima saja. Tanda centang, lanjutkan aja. Nah, ini bagi awal, misalnya saya ingin membuat hari ini adalah nama kelasnya, misalnya saya buat kelas MGMP misalnya, kelas MGMP Matematika SMA Kap Jember. Berarti anggotanya kita akan belajar bersama-sama di sini. Jadi bagian ini adalah guru misalnya, ya. Terserah nanti Bapak Ibu bisa membuat guru MGMP atau anggota MGMP. Anggota MGMP mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika. Ya, ruangnya kita sesuai ya ruang MGMP aja. Ya, ini bebas. Ruang MGMP. Lalu kita klik buat. Udah, maka kelas Google Classroom yang kita buat untuk satu kelas sudah selesai. Jadi ini untuk satu kelas. Kita tunggu proses. Ya, nah ini. Jadi langsung kelihatan. Jadi anggotanya, kalau kita klik di sini, anggotanya siapa? Ya, gurunya adalah saya. Kita juga bisa menambah guru pengajar. Misalnya, saya ingin menambah guru pengajar lain dalam satu kelas. Tinggal klik aja ini. Klik, kita akan memasukkan email guru yang mau kita undang Bapak Ibu. Ini saya batalkan. Jadi misalnya dalam satu kelas, itu kita ingin ada guru lain. Oke, kita gabung kelas. Ini siswanya belum ada. Untuk menambah siswa, bisa kita berikan link. Link ini kita copy. Nah, link ini saya copy. Lalu kita kirim di WA. Misalnya saya kirim di WA MGMP. Bapak Ibu yang langsung klik di MGMP juga boleh. Nanti coba saya kirim MGMP Matematika. MGMP. Aku masih zoom-zooman. Masih MGMP. Ini Bapak Ibu. Jadi murid yang kita berikan link, mereka bisa langsung bergabung lewat link yang kita berikan. Itu cara pertama.
Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung lewat link ini juga masuk, tapi syaratnya masuk akun Google. Itu cara yang pertama. Oke, saya akan masuk cara yang kedua. Cara kedua adalah, saya ulang, untuk mengundang murid, cara pertama adalah bisa kita klik tanda plus, lalu kita berikan ini, kita copy link aja, klik ini, link, lalu kita bagi ke grup WA kelas. Yang kedua, bisa dengan mengetikkan email murid. Biasanya kalau kita tahu email murid dalam satu kelas, langsung di copy saja semua boleh di sini. Ya, langsung masuk semua boleh, email satu-satu boleh, semua juga boleh. Nah, yang langkah yang paling sering digunakan, bahkan saya sering menggunakan adalah ini, link ini adalah yang cara terbaru yang dari Google, cara yang terbaru, baru update yang ini. Cara yang paling sering saya gunakan adalah dengan cara membagikan kode kelasnya. Kode kelasnya mana? Ini saya buka kelasnya. Nah, ini kelas. Bapak Ibu, ini kita klik, ini yang kita copy. Nah, ini di copy. Ya. Ini juga boleh kita berikan kepada murid. Atau kita berikan di Google, di kelas WA misalnya. Ya. Kita berikan informasi aja. Kode kelas. Kode kelas GC, Google Classroom maksudnya, ya. Kita enter, lalu kita copy. Nah, jadi kode kelas ini yang kita berikan kepada murid. Nah, sekarang bagaimana cara bergabung? Nah, cara bergabungnya tadi adalah, misalnya ini cara link yang saya berikan. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Oke. Kita cek anggota di sini. Ini terlihat ya? Ya, ini terlihat. Nah, kita cek anggotanya. Ini sudah ada Pak Ponijan. Pak Ponijan sudah bergabung menggunakan link mungkin tadi. Iya, menggunakan link. Oke. Sekarang, ya, sudah bergabung satu. Sekarang coba kita ingin bergabung dengan cara yang link tadi, link yang kita berikan di grup WA. Saya klik misalnya, saya klik. Jadi saya klik, saya akan bergabung sendiri. Saya klik ini. Saya klik. Nah, ini. Nah, saya coba menggunakan akun saya yang lain. Saya agar bergabung, saya gunakan akun saya yang kelas matematika 08 ini. Ya, passwordnya sudah ada otomatis. Saya berikutnya. Jadi link yang saya berikan, saya klik. Oke. Nah, ini ada permintaan gabung kelas Bapak Ibu. Jadi link yang kita berikan di grup WA, kita klik, lalu kita gabung di masuk email, lalu ini kita klik gabung kelas. Maka otomatis saya menjadi murid di kelas matematika. Saya gabung kelas. Saya klik gabung kelas, menunggu sebentar. Ya, ini. Jadi ini adalah saya berperan sebagai murid. Coba kita lihat anggota, ini anggota. Nah, ini. Jadi anggotanya adalah gurunya ini, Goodman. Oke. Oh, ini email saya coba. Ini emailnya kelas matematika. Oke, saya buka browser lagi coba. Saya ulang. Ini masih di kelas matematika. Saya belum bergabung sebagai murid, Bapak Ibu. Ini masih di guru, ya, karena saya buka ini. Oke. Jadi ada dua. Ini kelas matematika. Coba saya buka
akun saya yang baru, saya menggunakan kode kelas yang ini, yang tadi ini. Ya. Ini kelas yang jadi melihat di sini kelas-kelas yang ada Google Classroom-nya seperti ini. Kalau yang ini kita klik untuk mengecek, ini kita klik posisi saya sebagai apa, bisa melihat posisinya saya adalah sini sebagai guru dan ini adalah sebagai murid-muridnya. Jadi sebagai murid-muridnya ada di sini ada 6 orang. Oke, saya coba bergabung menggunakan kode kelas. Bergabung. Kelas MGMP Matematika ini. Coba kita cek lagi. Ini tuh anggota. Anggotanya sudah ada 6 orang. Bapak Ibu tadi menggunakan link. Bergabung dengan menggunakan link. Bagaimana kalau kita bergabung menggunakan kode kelas yang tadi? Maka kode kelasnya akan kita ambil. Ini kelas MGMP. Oke, sebentar ini saya tutup. Oke, saya akan masuk ke email yang kedua. Iya. Iya apa gue? Kita login ya, kita akan masuk menggunakan kode kelas. Ini coba saya gunakan email yang lain aja dulu. Atau saya gunakan email ya nggak apa-apa lah, Good Mensi Adhari. Saya gunakan email sekolah. Ini email sekolah ya. Ya harus hafal ini ya. Ya. Ya, karena saya sudah membuat 2 langkah verifikasi, maka harus saya hubungkan dengan handphone saya agar email saya aman. Saya hubungkan ke handphone, saya hubungkan ke handphone. Nah, ini. Jadi saya menggunakan email akun sekolah Bapak Ibu. Jadi tadi menggunakan email biasa satu lagi menggunakan email akun sekolah yang ini. Kalau email akun sekolah ada logo sekolahnya. Saya akan masuk bergabung. Ini tetap ada Google. Nah, ini Classroom. Saya klik aja ini. Saya klik tanda Google Classroom. Ya, kita klik lagi tanda plus ini. Saya gabung kelas. Ini gabung kelas. Gabung kelas, lalu kita masukkan kode kelas yang tadi. Nah, ini. Ya, kode kelas yang tadi. Lalu kita klik gabung di pojok kanan atas. Gabung. Maka saya akan menjadi murid di sini. Oh, akun salah. Oh iya, begini Bapak Ibu, karena akun ini akun sekolah, saya belum verifikasi menggunakan akun biasa, maka saya tidak bisa menggabungkan sekarang ini akun sekolah dengan
akun Gmail biasa, maka saya harus keluar dulu dari sini karena belum saya cek ininya. Oke, saya coba menggunakan email yang lain. Nah, intinya Bapak Ibu tadi ada 3 cara untuk mengundang murid masuk ke kelas, yaitu dengan cara menggunakan kode kelas. Coba ini saya buat. Ya, saya gunakan akun saya yang lain, yang Gmail. Semoga passwordnya betul. Ya, saya sedang memproses bagaimana saya menjadi murid di classroom yang saya buat sendiri. Nah, ini. Nah, ini saya klik lagi tanda plus ini. Jadi ada Google Classroom. Nah, ini. Ini ada Google Classroom. Kita klik Classroom. Ini sebagai murid Bapak Ibu ya, ini kita akan membimbing murid seperti itu. Jadi murid dibimbing seperti itu yang ada tanda plus yang ini. Lalu saya buat gabung kelas. Ya. Gabung kelas ini tempel. Lalu gabung. Ya, saya sudah menjadi murid di sini di anggota MGMP. Ini anggota, coba kita cek. Anggota gurunya ini Goodman, anggotanya juga ini ada Goodman. Fotonya beda, ya. Bapak Ibu yang sudah bergabung ini menggunakan link boleh, menggunakan kode kelas juga boleh. Tapi menurut saya lebih efektif menggunakan link karena itu yang terbaru Bapak Ibu. Jadi tadi yang di WA-in tadi, yang di grup, nah ini kita kasih link, murid tinggal klik, mereka tinggal gabung Bapak Ibu, hanya menggunakan email. Itu langkah untuk membuat kelas. Kelasnya sudah jadi, ini kelasnya sudah kelas MGMP. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa ya? Kita lanjut. Sementara ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Saya Pak tanya. Oke. Saya Pak tanya. Oke Bu, silakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk guru, nah itu kita bisa mengundang guru sebanyak berapa guru ya Pak ya? Kalau dalam satu kelas itu, di classroom itu. Begini, kalau banyaknya mungkin ya sebanyak 30 orang bisa banyak Bu. Batasan maksimum saya nggak tahu. Iya, batasan maksimum saya nggak tahu. Gitu. Iya, banyak. Seperti sebanyaknya murid dalam kelas. Iya. Misalkan di satu kelas itu kan ada 15 mata pelajaran. Nah, di situ bisa 15 guru dimasukkan. 15 guru dimasukkan dalam satu kelas. Tapi murid satu kelas. Bisa, tapi kasihan muridnya nanti Bu. Muridnya bingung, materinya banyak. Kan banyak nanti. Iya, bingung nanti Bu. Kalau misalnya ini kelasnya matematika. Nanti kalau kita buatnya kelasnya umum sebagai wali kelas, nanti di sini materinya terlalu banyak, murid-muridnya bingung nanti mencari materinya. Iya. Iya, bingung. Kecuali nanti kalau bisa dibantu dengan ini. Kalau kita ingin kreatif di sana, nanti ini kita fungsikan aja tugas kelas membuat topik. Topiknya kita buat, misalnya topiknya apa? Nah, di sini mungkin berperan topiknya seperti ini. Nanti akan saya akan bantu bagaimana cara membuat topik masing-masing gitu. Jadi kalau memang berarti untuk lebih baik satu kelas itu satu guru ya Pak kalau gitu ya Pak? Iya, sebaiknya gitu ya. Satu map.
Iya, saya sarankan seperti itu, Bu. Jadi kalau nanti satu Google Classroom, satu kelas itu banyak guru mapelnya, yang kasihan itu muridnya, materinya terlalu banyak dilihat, terlalu rame. Iya. Tapi untuk mempermudah sebetulnya, misalnya saya sudah buka Google Classroom, ya kan? Nanti guru yang lain tinggal share aja kodenya, muridnya itu sudah gampang masuk, Bapak Ibu, sudah paham. Karena jadi seperti kalau dia 15 mata pelajaran, maka 15 buku yang dipegang. Itu seperti buku saja kita anggap. Jadi Google Classroom itu sebagai buku dia. Jadi kalau dia satu jenjang itu ada 15 mata pelajaran, maka murid itu akan mempunyai 15 Google Classroom. Dia akan masuk ke sini. Jadi dia lebih fokus, nggak terlalu bingung di situ. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu? Jadi langkah awal kita sudah bagaimana membuat kelas. Ya, kelas yang kita buat adalah tadi ini, ya. Kelas MGMP dan mengundang murid. Ya, anggotanya sudah kita undang seperti ini. Pakai Classroom pernah katanya. Apa Bapak Ibu, apa Bu? Ada yang mau bertanya lagi? Bu Titin, maaf Bu Titin, ada yang mau tanya Bu Titin? Apakah ada? Bagaimana? Ini bisa saya lanjut Bapak Ibu? Ya, lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Kalau ada bertanya saya lanjut. Jadi langkah awal tadi sudah jelas Bapak Ibu ya. Kita membuat syaratnya tadi menggunakan email, ya. Lalu kita pilih dari titik 9 ini, kita pilih ini, kita pilih Classroom. Oke. Pak, mohon maaf Pak. Iya, Bu. Untuk akun yang dipakai itu apa harus Gmail atau yang lain, misalkan pakai email atau sch.id tadi itu bisa apa enggak ya? Kalau sch.id bisa Ibu, tapi nanti kalau dia bergabung email biasa dengan sch.id, nanti kalau tidak setting di sch.id-nya, nanti murid yang email biasa nggak bisa bergabung. Seperti tadi kan nggak saya setting Ibu. Iya. Karena nggak saya setting, maka email biasa nggak bergabung. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Silakan. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya kita ingin mengajar kontekstual, misalnya. Oke, ini saya buka akun sebagai guru Bapak Ibu. Saya sebagai guru akan mengajar murid saya. Maaf ya. Misalnya saya ingin hari ini hanya berdiskusi kepada murid. Maka ini yang di forum yang saya klik. Forum, saya klik. Lalu apa yang mau saya bagikan di sini? Misalnya ketika saya ini kita klik yang baru, misalnya saya ingin berbagi kepada murid, mereka kalimat sederhana saya buat, tuliskan definisi bilangan pecahan misalnya, atau menurut mereka apa dalam kurung bilangan pecahan. Ini saya tuliskan definisi, silakan diskusi. Silakan diskusi misalnya. Ini kita berikan seperti ini pengantar di sini. Nanti murid-murid akan bisa kita posting. Ini mau kita posting kapan? Ini bisa kita jadwalkan Bapak Ibu. Ya, oke, ini anggap aja sekarang ini saya sedang langsung, saya posting aja sekarang. Oke. Nanti sebagai murid langsung melihat di ini tuliskan definisi bilangan pecahan. Maka sebagai murid di akunnya murid, saya akan buka di akunnya murid. Di akunnya murid, akun murid tadi saya buka di mana tadi? Akun murid. Akun murid. Oh, ini yang lama ini. Bentar. Akun murid saya tadi buka mana ya? Saya sebagai murid. Kayaknya di akun Rapolo, Pak. Akun Rapolo ya tadi Bu ya? Akun Rapolo. Iya. Oke, ini akun Rapolo. Ini akun Rapolo betul. Maka ini
Udah, ini akan saya masuk ke inform aja, langsung ke forum. Nah, ini. Tuliskan, nah misalnya ini. Ya. Misalnya saya respon di sini bisa langsung. Ya, misalnya saya tulis saja bilangan pecahan adalah bla bla bla, kita jangan ya Bapak Ibu ya. Saya tidak mau ini. Oke, sudah saya respon. Nah, respon saya ini otomatis bisa dilihat semua murid. Nah, misalnya ya. Misalnya bisa langsung direspon semua murid. Misalnya ini dilihat oleh semua murid. Misalnya saya masuk di sini. Nah, ini sudah bisa saya baca. Lalu saya ingin membalas lagi. Saya balas loh. Saya tulis lagi tulis yang lengkap. Tulis yang lengkap. Nanti ini bisa chat belajar bareng-barengnya. Tulis yang lengkap ya. Nah, kepada murid yang kita minta. Nah, jadi ini semacam forum diskusi yang berkaitan dengan diskusi materi yang kita berikan. Mereka juga bisa memfoto, kirim file, dan seterusnya Bapak Ibu. Ini fasilitas forum diskusi. Bagaimana kalau Bapak Ibu kita ingin memberikan tugas? Nah, di sini ada tugas. Belum mulai itu loh. Kenapa Pak? Nah, ini tugas. Nah, kita ingin memberikan tugas. Kalau kita ingin memberikan tugas, saran saya sebaiknya kita terdahulu memberikan topiknya dulu. Topik tugasnya apa? Nah, topik tugasnya apa? Misalnya saya buat tugas trigonometri misalnya gitu. Misalnya tugas nilai tugas trigonometri atau enggak Pak? Trigonometri misalnya. Tambahkan. Ini kita klik tambahkan Bapak Ibu. Layarnya enggak kelihatan, Pak. Apa? Layarnya enggak kelihatan. Oh, layarnya enggak kelihatan ini sekarang ya? Oh. Coba ya. Enggak kelihatan. Kenapa ya? Ntar. Layarnya nggak kelihatan. Yang terlihat apa Bapak Ibu? Yang terlihat apa? Banyak orangnya. Pak, orangnya. Oh ini, oke. Kalau gitu saya bagi layar lagi. Tertutup tadi. Ini saya bagi layar lagi. Iya. Oke, saya share layar lagi. Oke. Oke ya. Yang tadi terlihat Bapak Ibu ya? Terlihat ya? Oke. Maaf Pak Gubernur, saya mengingatkan saja waktunya. Ya. Karena Bapak Ibu mungkin ada yang ikut GCC provinsi. Ya. Karena jam 2 nanti sudah dimulai. Oke, baik. Jadi kami mohon nanti ini bisa ditambahkan kira-kira 10 menit lagi Pak Gubernur. Baik Pak Eko. Ya, saya akan menyampaikan tentang membuat tugas. Oke. Ini terlihat Bapak Ibu ya. Ini tugas. Kita akan membuat tugas kepada murid. Ini tugas kelas. Terlihat Bapak Ibu? Tugas. Nah, ini kan ini kan posisi murid. Murid tidak bisa pernah membuat tugas Bapak Ibu. Ini kan akun murid. Murid tidak akan bisa membuat tugas. Maka saya kembali ke akun guru. Ke akun guru. Iya, ini akun guru tadi. Ini kan sudah saya buat tadi topiknya trigonometri. Ternyata bagaimana kalau topiknya salah, tinggal diklik aja ini. Diklik ini ada edit atau hapus. Ya, misalnya saya hapus. Nah, hapus ini. Berarti topiknya sudah nggak ada. Oke. Ini anggap aja dalam suasana dari awal lagi. Misalnya saya ingin memberikan tugas kepada murid. Sebaiknya kita membuat topik tugasnya juga. Buat topiknya dulu terlebih dahulu. Ya. Lalu saya buat aja tugas trigonometri misalnya ya. Trigono. Nah, atau trigonometri. Oke, ini kita tambahkan. Itu topiknya sudah kita buat. Lalu kita klik lagi tugas. Oke, di sini ada tugas. Kita klik lagi tugas ini. Ini buat lagi. Buat tugas. Ini ada bisa buat tugas, bisa tugas kuis. Tugas kuis ini maksudnya untuk ulangan Bapak Ibu. Untuk ulang-ulangan kita buat tugas kuis. Ini hanya tugas assessment untuk menilai. Nanti bisa kita nilai tugasnya ini. Kalau ini hanya membuat pertanyaan, ini kita posting materi. Karena saya tadi buat tugas, maka saya klik tugas. Maka saya klik tugas saja dulu. Nah, instruksi tugasnya apa? Judul tugasnya. Ini karena masih baru, kita okekan aja membuat tugas atau menambah materi. Nah, ini tugasnya ya, misalnya kerjakan tugas halaman titik-titik misalnya. Halaman 10 misalnya, latihan 2. Saya nggak lihat buku ya.
andainya kita lihat buku latihan 2 misalnya Bapak Ibu. Jadi halaman 10 latihan 2. Lalu petunjuknya ini silakan dibaca buku. Biasanya sebagai guru kita memberikan petunjuk apa di sini? Kita baca materi dan pelajari. Baca materi dan pelajari. Silakan diskusi di forum. Silakan diskusi di forum. Di forum GC jika ada kesulitan. Jadi murid-murid bisa langsung diskusi ke sana, boleh, nanti kita akan masuk. Nah, sekarang materi mau kita tambahkan apa? Kita tambahkan bisa bentuk file, bisa link, bisa dari Google Drive. Misalnya kita ingin menambahkan file, maka kita akan masuk ke komputer kita. Nah, ini kita pilih aja file yang mau kita masukkan. Ini ada upload Bapak Ibu. Ini ada upload file. Yang saya pilih adalah tambahkan file. Ini file. Yang saya pilih file dari drive saya. Ini drive. Ini kan dari Google Drive. Jadi file itu bisa kita ambil dari Google Drive, bisa juga dari drive saya. Misalnya dari drive saya. Ini dari drive saya. Oke, sebentar. Ini kau upload. Ini kita pilih upload dari laptop. Nah, ini kita pilih upload. Tinggal kita pilih aja materi sembarang misalnya. Kita pilih. Kita pilih file dari komputer kita. Misalnya saya ambil file aja sementara dari bank soal matematika misalnya. Pokok bahasan. Soal nggak nyambung ya. Ini soal eksponen trigonometri. Akan nyambung trigonometri misalnya. Ada trigonometri enggak ya? Nah, ini soal trigonometri. Ya. Udah, kita kirim. Sudah. Jadi murid-murid akan bisa melihat. Ya. Sudah masuk. Nah, jadi murid ini mau ngapain? Bisa kita buat salinan kepada murid akan mempunyai salinan sendiri, bisa mengedit atau hanya melihat. Kalau kita ingin memberikan kepada murid, kita buat aja salinannya. Kalau menurut kita ini ingin murid memiliki, kita buat aja salinan untuk setiap murid. Nah, kalau ingin memberikan murid. Lalu di sini Bapak Ibu, lalu kita buat mau ditugaskan kapan, mau terakhir kapan ya. Tugas itu mau dikumpulkan kapan misalnya. Ya, ditugaskan, ini ada pilihan ditugaskan, ini dijadwalkan, ini ada dijadwalkan. Ya, mau kita kapan, misalnya besok atau hari ini boleh. Jadi ini bisa kita klik dijadwalkan kapan. Nah, misalnya mau berikan kapan Bapak Ibu. Sekarang tanggal 26, misalnya tanggal 27 atau tanggal 27 berarti untuk besok. Jam berapa? Jam 7. Jadi besok ini jam 7 bisa dilihat murid. Kita jadwalkan. Jadi, ini kita jadwalkan besok tugas trigonometri. Kalau mau kita edit lagi, misalnya, ternyata ada sesuatu yang kurang, kita klik lagi Bapak Ibu ini. Kita klik lagi, lalu kita yang besok ini kita edit lagi. Kita edit lagi. Kalau ada sesuatu yang kurang, kita tambah lagi. Ini kita klik aja oke. Nah, ini topiknya belum ada, maka ini kita pilih topiknya apa tadi? Tugas trigonometri. Nah, lalu kapan terakhir tenggat waktunya? Nah, ini ada tenggat waktunya. Kapan mau dikumpulkan terakhir? Misalnya tanggal 20, misalnya tanggal 31 misalnya. Jam berapa? Nah, ini jamnya misalnya kita kasih jam 10 misalnya. Terakhir. Udah cukup. Jadi Bapak Ibu, tugas akan diberikan pada tanggal mulai besok tanggal 7, selesai dikumpulkan tanggal 31 Agustus pukul 10, lalu klik jadwalkan. Udah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi otomatis nanti di akunnya murid, saya masuk ke akun murid, ke akun murid, tugas
Ya, ini akun murid. Sudah ada ini lihat tugas Anda. Ya. Tugas belum dimunculkan, tapi sudah coba ini MGMP. Tugas ini forum. Ya. Tugas kelas. Nah, lihat tugas Anda di sini karena tanggalnya belum muncul, ini di kalender tugas kelas. Ini akun sebagai murid. Jadi tugasnya belum dimunculkan karena belum jatuh temponya Bapak Ibu. Iya. Jadi belum dimunculkan karena tugas itu belum muncul untuk besok. Nah, begitu Bapak Ibu. Iya. Jadi murid tinggal mengerjakan di sana. Seandainya mau saya buat tugas, ini kurang 2 menit. Seandainya saya buat tugas langsung sekarang misalnya. Saya masuk sebagai murid agar bisa langsung. Misalnya tugasnya sekarang. Ini saya edit ya. Sebagai guru. Ini sebagai guru tugas kelas. Halo bos. Ini saya edit sebagai guru. Ini sebagai guru, akun sebagai guru. Nah ini sebagai guru, ya. Ini saya edit misalnya mau langsung sekarang agar bisa langsung diakses. Nah ini, maka ini usah besok. Saya ganti, ya. Atau diklik tugaskan, langsung diklik aja tugaskan ini sekarang. Berarti sekarang sudah bisa diakses. Nah, tugasnya diakses mulai sekarang, lalu dikumpulkan sesuai dengan tanggal ini. Kerjakan, dikumpulkan tanggal 31 Agustus pukul 10. Kalau sebagai murid sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau kita langsung berikan tugasnya sekarang. Ini, kita lihat tugas, nah ini. Kerjakan tugas halaman 10. Nah, ini kita klik. Nah, ini sudah ada materinya, bisa diakses sama murid. Ini peran sebagai murid. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi ini soal-soal trigonometri. Tinggal mereka kerjakan ini. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti murid akan misalnya ini sudah dikerjakan, ya, sudah dikerjakan. Murid. Nah, ini oke, saya akan masuk. Mohon maaf Pak Kutmen. Oke Pak, sudah cukup? Waktu kurang 5 menit. Oke, baik Pak Eko. Ini sudah. Oke. Nah, ini tugasnya sudah masuk di murid. Nah, sekarang ini peran murid ingin mengirim tugas, ya. Kalau selesai tak kirim jenengan gitu. Nah, ini kerjakan lalu murid ingin, ini kan sudah dilihat kerjakan tugas. Nah, lalu ini lihat tugas. Ini peran guru Bapak Ibu. Jadi guru, di sini terlihat tugas diserahkan kepada 13 murid dan belum ada murid yang menyerahkan. Ini 0, berarti belum ada murid yang mengumpulkan tugas. Tapi tugas itu kita serahkan kepada 13 orang karena 13 orang ada dalam kelas Bapak Ibu. Nanti kalau ada sudah menyerahkan tugas di sini muncul ini 1, ini jadi 12. Kalau ini 13 ini pasti 0. Maka bisa tinggal ingatkan kepada murid. Nah, ini kepada siapa saja tugas diserahkan ini. Tugas yang diserahkan itu adalah kepada ini semua. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi tugas belum ada yang mengumpulkan. Jadi kalau ada tugas sudah mengumpulkan, ini tertulis 1 diserahkan, ini berarti menjadi 12. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini nilainya. Kalau ada sudah mengumpulkan, kita tinggal klik nilai di sini, mengembalikan. Ya. Misalnya ada sudah mengumpulkan, langsung saya klik aja nilainya di sini. Klik berapa. Jadi murid yang sudah mengumpulkan tugas, coba saya mengumpulkan tugas. Saya masuk mengumpulkan tugas. Nah, ini peran saya masih guru. Coba yang murid. Nah, ini saya masuk lagi Google Classroom-nya. Tadi keluar. Nah, ini
ini tugas kelas. Yang mana nih? Ini tugas kelas. Lihat tugas Anda. Jadi lihat tugas Anda, lalu ditugaskan. Murid tinggal mau mengklik informasi yang ada pada layar aja Bapak Ibu. Jadi ditugaskan, klik aja. Nah, lalu detail tugas. Nah, diklik, mengerti. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada ditugaskan ini. Ini kan murid. Ini tadi sebagai murid. Nah, ini ada, tinggal tambahkan. Ya, misalnya kita ingin menyerahkan tugasnya, misalnya anak-anak tulis tangan lalu difoto lalu diserahkan. Misalnya saya ingin menyerahkan tugas, ya, saya serahkan di sini, ya, saya serahkan dalam bentuk doc misalnya atau tulisan tangan. Oke, ini saya tutup dulu, saya kembalikan dulu ini. Ini kan tugasnya yang sudah melihat tugas. Ini kan melihat tugasnya. Tugasnya dilihat muridnya dulu. Lalu Classroom kan langsung di situ ya jawabannya yang ngirimnya. Oh iya. Boleh langsung dijawab di tempat atau ngirim file juga boleh Bapak Ibu. Jadi tugasnya tadi, ini tugasnya tadi. Detail tugasnya ini. Lalu kita menyerahkan. Murid akan menyerahkan tugas. Serahkan. Lalu saya serahkan. Nah, jadi kalau murid ingin memberikan komentar, tugas sudah saya serahkan, boleh. Tugas sudah saya serahkan. Nah, lalu kita klik aja. Ini murid juga bisa membatalkan pengiriman. Nah, jadi ini bisa komentar murid memberikan komentar kepada gurunya tentang tugasnya. Lalu guru akan membaca ini, saya akan masuk ke akun sebagai guru. Ini kan tugas Anda diserahkan, ya. Ini kan sudah diserahkan murid, sudah menyerahkan tugas. Lalu saya masuk ke akun sebagai guru, ya. Kenapa Pak? Saya kira cukup Pak Kumen ya. Oke, Bapak. Waktunya sudah cukup. Oke, silakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira waktunya sudah cukup karena yang di sisi dari nanti teman-teman FGP akan Bapak Ibu yang kami muliakan, dan mohon maaf Pak Kumen, saya potong. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi mohon maaf sekali lagi. Karena memang waktu kita ini pasti tak tinggal sendiri. Bersamaan ngomong siapa iki? Kemudian Bapak Ibu perlu saya ingatkan sekali lagi, karena ini adalah komunikasi melalui daring. Kami mohon kalau terjadi komunikasi, mohon tanda mic di situ. Kalau panjenengan tidak diizinkan untuk dibicara di dalam forum, panjenengan matikan, karena mengganggu penyampaian dari pemateri. Ini saya mohon maaf, ini tadi sangat bising sekali. Jadi tadi sudah dicontohkan Ibu Erwina. Ibu Erwina pada saat selesai berbicara di dalam forum, mic-nya di-mute, jadi dimatikan. Itu yang benar, Bu Erwina tadi melakukan hal seperti itu. Jadi kepada Bapak Ibu yang tidak melakukan komunikasi di dalam forum, mohon tanda mic itu di-mute, jadi dimatikan. Sehingga panjenengan kalau tidak berbicara di luar forum, itu tidak masuk dalam forum. Jadi tidak mengganggu, tidak bising. Jadi itu masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kami mohon dengan hormat, nanti kalau panjenengan tidak berbicara dalam forum, kami mohon untuk dimatikan mic-nya. Jadi panjenengan kalau berbicara di luar forum tidak masuk ke forum. Jadi tidak diganggu. Jadi begitu Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira untuk pertemuan MGMP pada siang hari ini cukup sekian dulu. Kami mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan. Dan sekali lagi kami mohon kepada Pak Gubernur masih belum bisa selesai. Belum ada waktu yang begitu banyak mencukupi sehingga banyak masalah. Kemudian Bapak Ibu apabila ada hal yang kurang bisa
konfirmasi secara jabri dengan Pak Gutmen, monggo dipersilahkan. Mungkin Pak Gutmen bisa bersedia. Mungkin Pak Gutmen bisa bersedia. Bersedia Pak Gutmen ya? Bersedia Pak. Baik. Jadi, kalau begitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian pertemuan FKNP pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Kita bertemu kembali MKFP pada bulan September yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima